Okay, so now let's move on to skill 13, which is listen for empathic expressions of surprise. Jadi, pada skill ini, kalian harus mengenali respons yang menunjukkan keterkejutan atau ketidakmendugaan terhadap sesuatu. Nah, ketika respon keterkejutan itu ada di audio, itu tuh menandakan bahwa si pembicara tidak menduga bahwa sesuatu itu akan terjadi gitu. Now let's take a look at the strategies. So the empathic forms, there are the first one, there is B, uh, and for the example, then he is here, which means that he thought that, which means that the speaker who said this uh, thought that he was not here. Jadi jika si pembicaranya itu bilang bahwa then he is here, itu tuh menunjukkan bahwa dia itu terkejut karena sebelumnya dia mengira bahwa dia tidak ada di sana gitu. And next model and the example is then you can go. Then you can go. Nah, ini tuh dia awalnya berpikir bahwa dia tidak bisa pergi gitu, sama aja kayak yang di atas. Jadi ini tuh kebalikannya gitu dari apa yang dia ucapkan. And then next present tense do or does. And the example is then you do play tennis, which means that the speaker thought that si you ini tidak bermain tenis gitu. And next past tense did. Then she did read it. Yang artinya itu dia itu menduga bahwa dia belum membacanya. So she was surprised when she knows that she read it. And then next, perfect tense, which is have, and the example is then he has gone there. Yang artinya bahwa si speaker thought bahwa dia tidak pergi ke sana gitu. Jadi pada skill ini tuh jika ada ekspresi keterkejutan, itu tuh menandakan artinya bahwa si speaker itu menduga hal yang sebaliknya gitu. And now let's move on to the exercise number one. TOEFL exercise 13. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of emphatic surprise. Number 1. Greg should be here any moment. And he is coming to the party. What had the woman assumed? So tadi itu kan the woman said then he is coming to the party, yang menandakan bahwa nada dan respons si wanita itu tuh menunjukkan bahwa dia itu terkejut ya mengetahui bahwa Greg akan datang ke pesta. Nah, hal ini tuh yang berarti bahwa sebelumnya dia itu mengira bahwa Greg tidak bisa hadir ke pesta. Jadi kita harus mencari jawaban yang isinya Greg tidak bisa hadir ke pesta. Now let's take a look at the options. A. Greg always comes to the parties. Yang jawaban ini salah karena jika si wanitanya itu berpikir bahwa Greg selalu datang ke pesta, maka dia tidak akan terkejut gitu mengetahui bahwa Greg datang ke pesta pada saat itu. So option A is incorrect. Now let's take a look at the option B. Greg would come to the party later. Ini juga salah karena sama aja. Soalnya kan sebelumnya jika dia tahu si Greg akan datang, dia pasti tidak akan terkejut gitu. Karena dia juga tidak membahas bahwa Greg akan eh, datang telat ke pestanya. So option B is also incorrect. Now let's take a look at the option D.
Greg would stay at the party for only a moment. Eh, ini juga salah ya karena tidak dibicarakan di audionya tentang berapa lama Greg akan tinggal di pesta tersebut. Jadi ini sedikit keluar konteks dari pembicaraan mereka ya. So option D is incorrect. And now lastly, let's take a look at the option C. Greg was unable to attend the party. Eh, ini jawaban yang benar karena pastinya ya, jika wanita itu terkejut ketika mengetahui bahwa Greg akan datang ke pesta itu, awalnya dia mikir kan ya, bahwa Greg itu tidak akan datang ke pesta tersebut. So, the correct answer is C. Greg was unable to attend the party. Now, let's move on to number two. Number 2. My motorcycle is over there. That's how I got to school today. So you can ride a motorcycle. What had the man assumed? Nah, tadi respon si prianya itu menunjukkan keterkejutan ya, bahwa si wanita itu membawa motor ke sekolah, yang berarti menunjukkan bahwa sebelumnya dia mengira wanita tersebut tidak bisa mengendarai motor, jadi dia terkejut gitu ketika mengetahui bahwa wanita itu membawa motor ke sekolah. Now, let's take a look at the options. A. The woman always rode her motorcycle to school. Jawaban yang ini salah karena jika si wanita itu selalu mengendarai motornya ke sekolah, maka si prianya juga gak akan terkejut gitu. Dia akan merasa bahwa itu tuh hal yang normal, tapi kenyataannya di audionya itu si pria terkejut yang menandakan bahwa hal itu tuh tidak biasa gitu, yang tidak biasa dilihat oleh dia. So, option A is incorrect. And now, let's take a look at the option B. The woman was not coming to school today. Ini salah ya, karena eh, keluar dari konteks percakapan mereka. Soalnya kan mereka udah sama-sama di sekolah ya, jadi eh, tidak ada percakapan tentang si wanita akan pergi ke sekolah atau tidak. Jadi ini sedikit keluar konteks. So, option B is incorrect. And now, let's take a look at the option C. The woman was an expert motorcycle rider. Ini juga salah karena tidak ada bukti ya bahwa si prianya itu berpikir bahwa si wanita itu merupakan pengendara motor yang ahli gitu. Jika dia berpikir demikian, tentunya si pria tidak akan terkejut ketika mengetahui bahwa si wanita membawa motor ke sekolah, mengendarai motor ke sekolah. So, option C is also incorrect. Now, let's take a look at the option D. The woman did not know how to ride a motorcycle. Um, yang ini jawaban yang benar karena pastinya ya, jika si pria kan tadi terkejut bahwa, oh, so you can ride a motorcycle, kata si pria. Yang mana pasti pada awalnya dia itu mengira bahwa si wanita tidak tahu bagaimana caranya mengendarai motor. So, the correct answer is D. The woman did not know how to ride a motorcycle. Now, let's move on to the number three. Number 3. I'm having a few friends over for dinner tonight. Would you like to come? So you do know how to cook. What had the woman assumed? Okay, so tadi kan si the woman said, so you do know how to cook. Yang mana respon itu tuh menunjukkan keterkejutan si wanita gitu. Yang pastinya berarti dia sebelumnya mengira bahwa si pria itu tuh tidak tahu cara memasak. Now let's take a look at the options. Option B, the man never invites friends over for dinner. Ini jawaban yang salah karena tidak ada eh, indikasi bahwa si wanita itu berpikir bahwa si pria tidak pernah mengundang temannya untuk makan malam karena
fokusnya di audionya juga tidak dibahas ya, bukan membahas itu intinya. Fokusnya kan hanya ke keterampilan memasak si pria. So, option B is incorrect. Now, let's take a look at the option C. The man would never invite him over for dinner. Jawaban yang ini juga salah karena tidak relevan dengan pembicaraan yang di audio, karena keluar konteks juga ya, yang mana di audio berfokus pada kemampuan memasak si pria, bukan pada undangannya. So, option C is also incorrect. Now, let's take a look at the option D. The man was an excellent cook. Jawaban yang ini salah ya, karena jika si wanita tahu bahwa si pria itu merupakan eh, koki yang hebat, dia tidak akan terkejut ketika mengetahui bahwa si pria itu memasak gitu. So, option D is also incorrect. Now, lastly, let's take a look at the option A. The man was not a very good cook. Nah, jawaban yang ini tuh benar karena kan eh, si wanita itu tadi mengira bahwa si pria itu tidak tahu cara memasak, makanya dia terkejut. So, the correct answer is A. The man was not a very good cook.